ini sudah masuk bulan Agustus yang pastinya akan banyak calon mahasiswa baru yang akan segera memasuki kampus. Dan di konten kali ini I would like to share, aku pengen berbagi aja sih ke kalian sedikit tentang apa aja sih yang wajib dibawa, perlengkapan yang wajib dibawa untuk masuk kuliah. Yang pertama, menurutku kalian harus beralih dari buku tulis ke binder. Oke? Kenapa? Karena mahasiswa itu kan gak suka ribet ya. Aku sih lebih tepatnya. Jadi kalau kita bawanya one book for one makul, jadi satu buku untuk satu mata kuliah, itu pasti kalian akan ribet banget. Belum lagi kalau lupa jadwal. Jadinya kalian akan sering salah bawa buku. Terus juga belum kalau ada pergantian jadwal kuliah. Kalau kalian punya satu binder untuk all mata kuliah, itu kan enak. Langsung jadi satu, materinya semua ada di situ. Dan biasanya materi antara makul satu dengan makul yang lain kan biasanya relate. Jadi lebih enaknya dan lebih simpelnya kalian pakai binder. Anyway, aku punya beberapa binder. Ini yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang 2 ukuran besar kayak gini. Ini ukuran besar banget. Ini waktu awal-awal kuliah dulu aku belinya yang besar kayak gini. Dan ini aku suka kata-katanya, kita harus terlihat seperti perempuan muda, a girl, dan kita harus bersikap seperti lady, perempuan dewasa, berpikir seperti laki-laki, berpikir pakai logika, dan bekerja seperti bos. Aku suka banget kata-katanya ini, makanya aku beli meskipun ini gede dan males gitu kan kita bawanya ke kampus. Ini semester awal aku masih pakai yang gede ini. Kalau yang ini satunya nggak aku pakai juga. Ini sampai sekarang juga nggak tahu buat apa. Yang kecil-kecil kayak gini. And then yang ada resletingnya kayak gini nih. Ini ada resletingnya. Aku dulu tuh suka ngoleksi binder karena lucu gitu kan, ada resletingnya gitu, kayak suka heran gitu, kok ada yang lucu, jadi dibeli deh, karena ini ada resletingnya dan lucu jadinya dibeli. Dan ini juga aku dulu punya binder biasa kayak gini, cuman dulu aku kasih sampul, jadi kayak aku kasih sampul batik-batik atau apa, dan ini udah aku kelupas. Pernah aku ganti sampulnya pakai yang warna putih polos kayak gitu. Ini sesuai selera kalian aja sih sebenarnya, mau dikasih tampilannya seperti apa, karena kan kalau tampilannya enak dilihat kita juga bikin semakin rajin untuk nyatet. Dan ini juga aku punya yang kayak gini, ini nggak dipakai sama sekali, aku ini juga belinya karena keracunan menurut aku. Look simple, jadinya aku beli dan sampai sekarang belum ada isinya. Oke, kalau kita udah punya bindernya, jadi yang harus kita beli adalah isi binder. Isi binder itu ada 2 macam ya. Kita mau beli yang polos putih atau kita mau beli yang berwarna pink, ada kuning, hijau sama biru. Kalau yang berwarna tuh kayak gini. Jadi ada yang warna ini biru, ada yang kuning, ada yang hijau, dan ada yang pink. Jadi ini terserah selera aja sih, semua tergantung selera kalian mau pakai yang polosan atau mau pakai yang seperti ini. Oke, kalau udah punya isi bindernya, jadi yang harus kita beli next yang menurutku wajib dibeli adalah pembatas kertas. Sebenarnya di binder itu kan udah ada pembatas kertasnya ya, kayak gini pembatas kertasnya. Nah, ini gunanya nanti untuk membatasi setiap mata kuliah kita. Cuman aku lebih suka pakai pembatas kertas yang sticky notes. Pembatas kertas yang sticky notes itu kayak gini. Nah, kalau ini aku nggak pakai pembatas binder, bawaan bindernya. Ini aku pakainya sticky notes pembatas kertas buat ngebatasin atau ngelabelin setiap makul. Nah, ini kan juga bisa nanti kalau misalnya kalian mau presentasi di buku itu halaman berapa untuk membatas halaman, kalian jadi nggak perlu susah buat bolak-balik kertas kan, bingungin, jadinya ditandain aja pakai sticky notes yang kayak gini, itu gunanya. Terus untuk penanya, karena ini
hal yang paling sering banget hilang. Jadi beli deh yang unik tapi simple. Kalau saran dari aku sih jangan beli pena yang warna tintanya itu hitam aja. Kalian punya persediaan pena yang tintanya hitam, tapi alangkah lebih baik juga punya pena yang berwarna buat nge-highlight tulisan-tulisan yang menurut kita penting. Kalau polosan aja hitam semua gitu kan kayak males gitu kan bacanya. Jadinya dikasih highlight, dikasih warna, itu biar lebih hidup gitu aja, biar kalian semakin senang buat ngebaca ya, meskipun nanti belum tentu juga sih kita akan ngebaca tulisan kita sendiri. And next, beli flash disk. Menurutku sih penting. Kenapa? Karena nggak mungkin kan semua materi kita tulisnya itu di binder, dan ketika kuliah kita fokus nulisnya di binder, jatuhnya malah kita nggak dengerin apa yang disampaikan sama dosennya. Jadi biasanya kalau aku, yang kita tulis di binder itu yang penting-penting aja, penjelasan dosennya itu kita tulis di binder. Tapi kalau untuk materi yang disampaikan sama dosennya, biasanya teman-teman itu sukanya minta file ke dosennya pakai flash disk itu tadi, dan biasanya itu juga akan mempermudah kita untuk nyimpan file yang perlu dibawa kemana-mana. Meskipun sekarang udah ada handphone yang bisa nyimpen semua materi kita, semua tugas kita, tapi aku pribadi sih lebih enak pakai flash disk. Jadi ini bisa dikategorikan wajib atau enggak, itu tergantung ke kalian masing-masing. Oh ya, jangan lupa buat beli sticky notes yang besar yang bisa ditempel di dinding. Untuk apa? Takutnya kita semakin tua semakin jadi pelupa, jadinya semua tugas-tugas dan deadline apapun kita tulis di situ, kita tempel, jadi biar nggak lupa deh. Aku saranin juga kalian punya botol minum biar nggak dehidrasi. Kalau kalian dehidrasi, pingsan, yang susah temennya juga kan. Biasanya beberapa dosen itu memperbolehkan kok kita untuk minum dalam kelas. Beliau juga menyadari kalau asupan minum kita itu tetap harus terjaga biar nggak dehidrasi kayak gitu. Untuk membawa perlengkapan kalian itu semua, anak kuliah biasanya pakainya tote bag ya. Kita mau pakai ransel atau mau pakai tote bag itu terserah, tapi kebanyakan pakainya tote bag. Atau kalian mau gantian, jadi misalnya seminggu ini pakai ransel, seminggu depan pakai tote bag, itu semua balik ke kalian. Penting nggak sih laptop buat anak kuliah? Ya sebenarnya penting, tapi nggak wajib. Kalau emang masih belum ada laptop, nggak perlu terlalu dipaksakan, tapi tetap diusahakan biar mempermudah semua yang akan kita kerjakan nantinya. Oh ya, ngomong-ngomong tentang laptop, kemarin aku habis beli stand holdernya laptop, itu murah banget. Linknya aku taruh di bawah sini, dan itu bagus banget. Kayak gini nih. Nah, jadi kayak gini, nanti ini begini, jadi kita bisa naruh laptop di atasnya biar laptopnya nggak gampang rusak. Oke, I think enough. Kayaknya cukup itu aja perlengkapan-perlengkapan wajib yang dibawa sama mahasiswa saat kuliah. Kita ketemu lagi di konten-konten kuliah berikutnya. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. And see you next time. Bye-bye.